Bapak, Ibu sedang taklim yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan Bu Linda nih. Sebelum mulai ada kuis dulu ya. Ini untuk yang belum hadir. Ya, untuk yang belum hadir. Ya, ini hadiahnya umrah kayaknya. Tiket umrah. Nah, Bapak Ibu, saya nggak tahu nih jenis pertanyaannya apa yang mau dikasih ini. Atau nanti kita materi dulu, habis itu dari materi kita kasih pertanyaan. Nanti ya, jadi nanti setengah 12 kurang lah ya. Nanti saya kasih pertanyaan. Ingatkan Ibu ya, supaya Ibu juga mencatat ya. Baiklah Ibu ya. Ya, ini ada hadiah di depan nih. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas beberapa ayat. Kita catat dulu ya ayat-ayatnya. 1 surat Ibrahim 41. Ibrahim 14:41. 2 Al-Hijr 92-93. 15 92 93. 3 surat Al-Isra 17 36. 2 15 93. Kemudian An-Nur 24 ayat 24 ya, 24 ayat 24. Lalu ya, Fussilat ayat 20 ya, Fussilat 41 20. Kita bahas hadis ayat satu-satu ya. Lalu ya, surat At-Takasur ayat 5. Takasur berapa? 105. At-Takasur surat berapa Ibu? At-Takasur 102 ya. Yang terakhir 102 ayat yang terakhir. Berapa yang terakhirnya Ibu? 5. Alhaqumut takasur hatta zurtumul makabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin atarawunal jahim summa la tarawunna ainal yakin. 8. Lalu yang terakhir nanti surat Al-Haqqah 69 ayat 28 ya. Al-Haqqah ya 28-29 ya. Baik. Nah, ini diantara ayat-ayat yang kita bahas pagi ini Bapak Ibu ya. Ya, surat Ibrahim 41, Al-Hijr 92-93, lalu Al-Isra 36, lalu An-Nur 24, Fussilat 20, Al-Takasur 8, 69, Al-Haqqah 28-29. Ini ayat-ayat yang akan kita bahas pagi ini. Apa temanya di surat Ibrahim 41? Ibrahim berdoa, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kata Ibrahim, ya Tuhan, ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua ibu bapak saya dan orang-orang beriman di hari akan ditegakkan hisab. Jadi nanti ada hari, kata Allah, yang disebut dengan Al-Hisab, hari perhitungan, hari di mana Bapak Ibu akan menghadapi audit, ya. Bapak Ibu akan diaudit oleh Allah.
Nah, hari kita diaudit itu namanya yaumul hisab. Dan itu pasti. Makanya Ibrahim berdoa, ya Allah tolong ampuni saya, bapak ibu saya, ya orang beriman semua, di hari dilaksanakan hisab, perhitungan. Jadi hidup kita tidak percuma, ya. Kita tidak hidup begini-begini, mati, lalu loss, tidak itu, Bu. Akan ada hari di mana semua akan diperhitungkan oleh Allah. Besar kecil, bahkan sebesar zarah pun Bapak Ibu akan menghadapi hisab, akan menghadapi audit. Dan ini yang paling menyesakkan dada kita, karena itu lama. Bapak Ibu kalau diperiksa BPK atau KPK, sasaangok atau polisi, ini malaikat yang detail, ya, yang tidak ada satupun sekecil apapun yang pernah kita hadapi, yang kita lakukan, kecuali kita akan menghadapi hisab. Itu makanya wajah-wajah di hari itu nanti tertunduk malu, lesu, takut. Ya, wujuhu yauma izin khashi'ah. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira. Ya, takutlah kamu pada hari yang ketika itu wajah-wajah pucat pasi, masam, ya, penuh debu, ketakutan. Ya, itu hari yang akan kita hadapi, hari yang sangat sulit. Namanya yaumul hisab. Ya. Kalau Bapak Ibu tahulah seperti apa yaumul hisab itu, tidak sehari pun, tidak sekali pun Bapak Ibu akan tersenyum di dunia ini. Saking dahsyatnya hari kita dihisab itu, diaudit oleh Allah. Nah, kok galak gadang setiap hari, padahal kan menghadapi hisab tu. Ya kurang-kurang lah galak gadang tu. Ya tu, tadi pareso tu galak-galak je. Ya tu. Yo galak ibu tu pareso, so tu mana galak ibu? Ya. Yo galak ibu tu pareso, tu mana nak ada cerita indak tu. Luang ibu cicit tu pareso tu. Ya tu. Nah, hisab itu apa Ibu? Namanya apa ya, perhitungan ya. Apa yang akan dihisab? Ya. Apa yang akan dihisab? Ada dua ya. Yang akan dihisab itu ada dua. Satu amal. Amal ya. Yang kedua nikmat. Ya. Dua dihisab ya. Satu amal, satu nikmat. Yang amal nanti baca Al-Hujr ayat 92-93, kata Allah fawarabbika. Nah, jadi Bapak Ibu, kata Allah demi Tuhanmu, lanas'alannahum ajmain amma kanu ya'malu. Demi Tuhanmu, sungguh mereka semua tanpa kecuali akan ditanya tentang apa yang pernah mereka lakukan. Amma kanu ya'malun ya. Semua kita akan ditanya tentang apa yang pernah kita kerjakan. Lanas alannahum ajmain amma kanu ya'malun. Tidak ada satupun amal kecuali akan ditanya. Makanya kata Allah apa? Faman ya'mal miskala zarratin syarrai yara. Semua amal Bapak Ibu akan ditanya, akan di audit. Kamu melakukan ini di sini jam segini bersama si fulan, itu ada catatannya yang disebut dengan kitabun markum, catatan digital, yang di situ ada sampai detiknya dan tidak ada yang bisa membantah. Makanya suruh baca. Kalau ada yang tidak sesuai, silakan diklarifikasi. Ya. Nah, satu yang akan ditanya itu adalah amal. Ya, perbuatan kita akan dihisab. Yang kedua, nikmat. Sama dengan tadi ya. Lanas alannahum ajmain amma kanu ya'malun. Di Al-Takasur, summa latus alunna yauma izin anin naim. Sama ya. Kamu akan ditanya semua tentang nikmat. Menghadapi pertanyaan itulah disebut hisab. Jadi kita diaudit itu ditanya apa, kenapa, bagaimana,
Di mana? Bersama siapa? Itu yang disebut hisab, pertanyaan. Lanas alannahum atau latus alunna. Nah, yang paling berat itu menghadapi pertanyaan. Ibu-ibu silakan di depan, masih ada sini. Dari sana masuknya ibu, ya, dari sebelah samping. Nah, di sini. Ini kalau satu rombongan ke surga nanti repot juga ngurus sebanyak ini. Ya. Iyalah. Ya. Nanti pimpinan kloternya yang sibuk ini, ngurus sebanyak ini. Silakan ibu. Tak apa-apa, di depan dekat Ustaz aman ibu. Hah? Iya, dekat Ustaz itu malah lebih cepat dapatnya. Bagi saya kalau ibu-ibu segini mah nggak ngaruh juga, nggak ngefek. Kecuali yang glowing itu ya memang agak kecil. Yang sudah pensiun itu nggak masalah. Bahkan ibu menatap saya pun saya nggak ngaruh juga. Tapi kalau yang glowing itu menatap saya itu sesak nafas saya. Ya ibu, tidak ada masalah ibu, ya aman ya. Maka saya senang kalau ceramah itu jamaahnya yang kayak begini nih. Ya, itu. Kalaupun ada yang menatap saya aman aja, tidak ada masalah itu, tidak ngefek. Ya. Nah jadi gitu ibu ya, sudah aman ya. Tempat duduknya, oh papan tulisnya, aduh, kita majukan aja. Apa-apa tak perlu ini lah, beliau dah mencatat loh. Apa-apa tu utak kadang. Aku apa-apa aku dah mencatat bawa kapal loh sana. Kalau ibu kan dek palupo aku mencatat. Ini orang mencatat kau tanda palupo. Kalau kami tak palupo deh ibu. Ya, nah masuk hari ini sedonya. Tu makanya besok lima jarang ujian mau fotokopi catatan ibu tu. Ya, nah itu perangnya ikut pulang tu ya. Lah, udah lanjut dulu ya. Ini mohon maaf nih, suara saya tidak kurang full karena tenggorokan saya gatal, nanti kalau batuk bunyi ibu kurang enak didengar. Nah, baik. Kita lanjut dulu ya. Jadi yang disebut audit itu menjawab pertanyaan, ya. Nah, makanya ibu-ibu mulai hari ini coba siapkan jawabannya. Karena akan ditanya. Oke. Amal apa yang akan diaudit dari kita? Ya, kan tadi amal yang pertama ya, lanas alannahum ajmain amma kanu ya'malun. Amal apa yang akan diaudit dari Bapak Ibu? Satu di surat Al-Isra 36. Baca Al-Isra 36 itu. Ada tiga yang mas'ulah ya. Innas sam'a wal basara wal afidah. Itu ya. Ini kecil sekali tulisan. Wal afidah. Kana ulaika anhu, ya, kana ulaika anhu mas'ulah. Jadi ada tiga yang akan diaudit dari amal Bapak Ibu di sini. Salah pula. Afidah, sam'a, basar, afidah. Afidah itu hati. Jadi Bapak Ibu akan menghadapi hisab satu telinga. Telinga Bapak Ibu akan dihisab nih. Makanya mendengar tuh yang baik-baik. Ya. Karena telinga Bapak Ibu kok tidak digantung meritu sila tu. Nyok ditanya esok tu mah. Apa yang ibu dengar dulu? Ya tu. Tu makin banyak Bapak Ibu duduk mata-mata mendengar kawan mengecek, makin lama tergantung dihisab esok tu mah telinga tu. Ya lah. Itu makanya apa ciri-ciri penghuni surga Firdaus di surah Al-Mu'minun? Kad aflahal mu'minun
allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lawi mu'ridun. Gitu ya. Mereka berpaling dari perkataan yang lagha. Kalau ada orang perkataan lagha, maka mereka berpaling. Lagha itu bukan maksiat. Kalau ibu bergunjing, fitnah, ya, mencela, itu namanya maksiat. Ini ndak ibu mau ta, tapi otak kau ndak bujung berpangkal loh. Mau ta lapis saya. Lama-lama biar binari saya. Itu lagha nama itu. Nah, yang mendengar perkataan lagha itu tidak akan masuk surga itu. Karena syarat dia selamat itu kalau dia menjauh dari perbuatan lagha. Ya. Makanya kalau ibu duduk dah kayak kawan, kau tak dengar otak kau ndak bujung berpangkal loh. Apa istilah? Makanya kata Allah ibadur rahman. Siapa ciri ibadur rahman? Iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka ketemu orang-orang bodoh, orang bodoh kalau mengecek jadi otak. Kalau orang berilmu kalau mengecek duduk situ. Karena keceknya berisi. Kalau orang bodoh otak. Orang bodoh kok berkumpulnya mau otak tu, mau otak karis. Selasa Indonesia tu dunia ibu. Itulah dana orang bodoh kalau motor ibu. Berasi Indonesia ke dunia ibu. Jaleh dunia sado ibu. Terima rapik dunia. Yang begitu itu kata Allah, salamah, ucapkan salam kepada mereka, tinggalkan saja. Assalamualaikum, pulang deh. Gitu. Kalau curhat, ya curhat itu mengemukakan masalahnya, bukan menyebut buruk orang. Kalau dia menyebut keburukan suaminya itu tidak curhat, itu ghibah tuh. Dia minta solusi, suami saya begini, apa yang harus saya lakukan? Dia curhat tuh. Tapi ikut menyabut perang yapak saja sepanjang 2 jam, itu lagi ghibah nama itu ibu tuh. Itu enggak, itu kalau itu pun enggak masalah. Ini lagha, ini perkataan yang tidak ada manfaat. Tidak ada manfaatnya ibu. Ibu pernah duduk ke lapau, jangan ibu-ibu motor di lapau tu. Manfaat yang dapat ibu pulang ni kau. Apa orang perangai di komplek kau sadar ibu tu mah menantunya nak bercakap dinyo apa segala macam apa tu. Coba dah percaya ibu, ambo dak menyuruh lah ya. Kau tes kuah. Kau ada ibu duduk lapau tu dulu ibu laki tu. Atau pulang ibu ada pek ibu seperti itu. Habis berjam-jam motor di lapau tu. Berlanjut setengah jamnya, motornya setengah hari. Aku lara tu ibu ya. Ibu telinga ibu tu payah besok tu macam lah kamu. Ya. Ya kadang-kadang ada prinsip ibu-ibu sebagai pada mana-mana rumah pergi motor lah ke lapau sama salah itu mah. Memanung salah, motor salah tu mah. Yang batu tu daripada memanung pergi pengajian dah bahala, daripada motor baca Quran dah bahala. Daripada mana rumah pergi motor kalau tahu sama salah itu tu mah. Ibu dah satu motor tapi mendengar orang tu lara nama itu. Kata Allah mu'ridun, berpaling dari segala telinga ibu akan ditanya besok. Ya, telinga ibu akan ditanya. Tak gratis telinga tu ibu tu. Setiap yang ibu ucapkan yang terdengar itu akan dihisap. Benar tak kau mendengarkan ini? Apa manfaatnya kau mendengarkan ini? Untuk apa kau mendengarkan ini? Ya, tu telinga ibu yang akan dihisap. Amal telinga tu punya amal ibu. Kau rancak pakak ibu. Ya, pakak amal ibu, tanya lah. Ya, kan telinga tanya tu. Ibu dah pakak, tanya lah. Itu. Tapi kok nyari yang telinga ibunya? Ada ibu telinga kau nyari yang? Padahal ke belakang orang ngecek dengarnya tu, di belakang. Apa dia tu mah? Nah. Dua basar. Basar itu mata. Mata ibu tu kaya tanya isu tu mah, kaya dihisap tu mah. Saya lah kamu. Ibu kalau calik-calik Semarang saya dihisap tu mah. Mata ibu tu dipakai untuk apa? Dah. Makanya apa kata Allah di surah An-Nur itu 31? Qul lil mu'minat atau lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang-orang beriman hendaklah mereka menundukkan matanya. Sebab kemaksiatan tu paling banyak lewat mata.
Ya, mata itu pangkal maksiat. Makanya orang berzina, selingkuh, mencuri, merampok, semua dari mata tu. Makanya kata Allah, tundukkan matamu. Itu makanya Bapak Ibu, ya, kalau sudah usia begini tidak apa-apa. Kalau yang masih muda-muda, terus tundukkan matanya. Saya juga begitu, Bu. Ya, makanya saya itu yang senang ya kayak ibu-ibu nih, ibu depan gitu ya. Nah, jadi kalau batu ambil batu ibu tersebut tak masalah loh. Dah tak ada aja batu ibu tu lah. Tapi kalau yang aku tu yang 20 ke bawah tu, aku sambil di jalan tak kena matu tu gitu. Maka tundukkan. Kalau tersebut matu tundukkan. Itu kalau suka mata tu dihisap. Nah, zaman kini ibu maksiat mata terlalu banyak. Kalau dulu mungkin kita lihat orang langsung, sekarang tak. Kita buka HP, dia muncul saya langsung di layar tu ibu. Maksiat mata tu yang paling hebat kini ibu. Nanti hisap mata tu paling berat tu. Makanya ibu kalau ada, saya teman lihat di YouTube ibu, ada seorang anak di Mesir, dia buta, hafal Quran. Dia awalnya nak buta lahir, tapi kemudian beberapa tahun dia buta. Tapi setelah buta, dia hafal Quran 30 juz. Lalu datang seorang guru bertanya padanya, "Nak, kalau engkau dapat apa permintaan satu dan itu diijabah Allah, kalau ada doa satu yang diijabah Allah, apa yang kau doakan kepada Allah?" Apa kata dia? Kalau ada satu doa yang diijabah Allah dan itu satu-satunya doa, saya berdoa, ya Allah jangan pernah kembalikan mata saya. Kenapa? Saya takut mata saya dihisap. Itu sudah hafal Quran itu. Buta hafal Quran masih takut matanya dihisap. Awak nyalang. Ju sama aku dapet lah. Kalau dia hisap mata isu tu. Kan butuh 30 juz apa ni takutnya dihisap matanya. Ikut nyalang. Kan? Ju sama aku dapet. Kalau semayang kulullah inatena ke panjang saya. Baik ibu menghisap mata ibu isu tu. Nah, jadi amal mata dihisap ibu ya, mata. Kau itu lihat itu mau apa dulu yang kau lihat? Ya, untuk apa kau lihat itu? Itu makanya mata itu nanti dipakai untuk yang baik. Seperti sekarang nih baca Quran, pengajian, itu mata ibu aman. Yang keluar dari masjid mata ibu itu pandai ibu kalau itu kalau kini kau bisa menjauhi itu mah. Gitu. Yang ketiga, afidah, amal hati. Hati ibunya akan ditanya. Itu makanya kata Allah, yaumatu belas sarair. Nanti di hari kiamat dibukakan simpanan-simpanan hati. Wa hussila ma fis sudur. Ditampakkan yang ada disimpan dalam dada. Itu yang disebut miskala zarratin syarran yarah. Ibu kini duduk dakik-dakik bantu elok, padahal ibu dah ketujuh orang sebelah lo. Dia dekat pasal rakit duduk. Besok dia akhirnya tampak tu, ditampakkan ke ibu sebelah tu hati ibu tu. Ibu sebelah bantu saya elok ibu boleh dulu ya. Nanti hati kita ni punya amal ibu. Ria tu amal hati tu ibu. Ya. Sombong, ujub itu amal hati tu ibu. Itu akan dibuka, akan dihitung tu. Ibu muda kini kau bisa jadi ada hati ibu yang mungkin merendahkan orang. Ibu tak mengecek tapi merendahkan orang. Mungkin nampak jilbab ibu kau mungkin kusui, kan lapo, kerinyut, datulah babaun. Cibuk dalam hati. Rumah rancak, auto rancak, jilbab merdeka kan. Dia ada hati ibu dah ngecek-ngecek tidak hati ibu. Dah betul. Ya bisa jadi mau duduk kini dakik-dakik kau ya kan? Dakik-dakik duduk. Ada kek ke ibu kiranya agak beda daun ibu kau. Cibuk dalam hati. Bantu saya rancak di labu saya, betul? Ibu dah ngecek tu di hati ibu tu. Itu amal hati tu ibu. Dihisap tu hati ibu tu cayolah kamu. Lintasan-lintasan hati saja itu ada amalnya tu ibu. Buktinya ibu kalau mau berniat bersedekah dicatat tak? Iya. Ibu berniat bersedekah, lah dicatat tu ibu pahala 1. Tak jadi ibu bersedekah, tetap pahalanya. Jadi ibu bersedekah 10 pahalanya. Itu buktinya ada amal yang langsung dicatat walaupun hanya dalam hati.
ibu berniat bersedekah tu apa catat tu ibu? Ya. Tapi dia niat taruh saya tak pernah jadi sedekah lah. Kalau setahun niat panjang saya jadi sedekah lah. Tapi tetap dapat pahala tu ibu. Setiap yang ada di lintasan hati ibu. Ya. Ibu-ibu yang tak jadi pengajian, yang tadi berpagi lah berniat, tu dapat pahala tu ibu. Ya. Kan bisa jadi tu. Awak lah ganti baju, cucu tak mau tinggal. Alah, ibu dah dapat pahala pengajian tu, niat. Asalkan tak tiap minggu berniat panjang saya pada jadi-jadi tiba loh. Gitu ya. Itu namanya amal hati. Begitu detailnya hisab Allah tu ibu. Bukan yang amal tampak. Kalau ibu mencuri, menggibah, mencaci, itu dah tampak amal ibu. Yang ibu simpan di hati saja sudah ada catatannya, dan itu nanti akan dihitung, akan ada pahalanya, akan ada dosanya. Ya, itu kenapa ibu setiap kita melakukan aktivitas disuruh istighfar kan? Sampai kita majlis ta'lim pun ada istighfarnya, namanya ya doa kafaratul majlis. Kenapa? Karena bapak ibu tidak akan selamat dari dosa, bahkan dalam taat pun ada maksiat. Taat itu bisa bercampur maksiat, bisa ibu. Ya, ibu dengan ceramah modikini kau bisa jadi ibu bermaksiat juga. Ya macam-macam lah pikiran ibu. Tangan ibu dah bermaksiat, telinga ibu dah bermaksiat, hati mata anda, hati ibu. Ya, bahkan bisa juga lidah ibu yang bermaksiat walaupun dengan pengajian. Duk sudi kan tu motor-motor ya kawan sudi tu. Ni pembimbing pekecen ustaz, tak masalah tu. Ya kalau ustaz ko lay rancak tu pujian dah mau dikondak lah. Dan ustaz ko dang mali dan ceramah apa tu salah kencang saya wak di tu. Makanya ibu istighfar sudah pengajian itu, karena hati ibu minimal bisa bermaksiat. Karena itu akan dihisab ibu ya. Amal fuad namanya, hati. 3 ayat, mata, telinga, hati. Itu makanya ada sahabat buta ibu, dia buta, mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, saya ini buta, ana rajulun a'ma, boleh tak saya di rumah saja salat karena saya buta, tidak ada yang mengantar ke masjid soalnya. Kata Nabi, ya bolehlah, tapi panggilin, hal tasma'un nida, azan kau dengar tak? Kata dia, sami tu. Kata Nabi, fa'ajib, oh kalau begitu engkau datang. Kenapa? Telingamu dihisap. Telingamu dihisap. Bayangkan bapak ibu yang mata nyalang, telinga nyariang, rumah dah kek masaji, oto ado, mau onda ado, payung ado, kau ucap, kau nak tiba ke masaji, ajawi besok. Ajawi nya tu.